Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan sebuah cerita dari salah satu film berjudul Ante Sundara Niki. Guys, ini adalah sebuah film komedi romantis yang menceritakan kisah seorang pria Hindu Brahmin yang tumbuh di tengah keluarga ortodoks dan dia memiliki hubungan asmara dengan Leela, yaitu seorang wanita yang berbeda keyakinan dengannya. Di mana perbedaan inilah yang membuat mereka merancang serangkaian kebohongan dan berjuang agar keluarga mereka dapat menyetujui pernikahan mereka. Nah, mau tahu gak gimana serunya cerita dari film ini? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, atur posisi, siapkan amunisi, so are you ready? Bersama gue Yusna and let's see. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Sundar yang berasal dari keluarga Hindu berkasta Brahmana, serta juga seorang wanita bernama Leela yang merupakan penganut agama Kristen. Di mana mereka berdua ini berada di tempat yang berbeda, namun memiliki kegiatan yang sama, yaitu berkemas untuk pergi menuju ke suatu tempat. Hingga tak lama kemudian setibanya Sundar di sebuah bandara, dia pun memutuskan untuk pergi membeli minuman terlebih dahulu dan meninggalkan koper miliknya begitu saja. Dan kisah ini pun bermula di beberapa tahun yang lalu. Di sebuah pertunjukan teater yang diadakan di salah satu aula, Sundar, yang kala itu masih duduk di bangku sekolah, terlihat sedang memainkan sebuah peran sebagai penyemir sepatu yang putus sekolah, yang dipandang sebelah mata. Dan di dalam pertunjukan dramanya tersebut, dia pun memiliki seorang sahabat yang karakternya sangat memperdulikan dirinya, di mana perannya itu ternyata dimainkan oleh Leela, yang ternyata seusia dengannya. Sementara berkat akting memukau yang Sundar perlihatkan, ada seorang asisten sutradara bernama Sankar, yang secara tiba-tiba muncul dan langsung menawarkan Sundar untuk bergabung dalam proyek film yang sedang dia kerjakan. Di mana setelah mengetahui jika Sundar akan disandingkan dengan seorang aktor yang sangat terkenal, maka Sundar dan ibunya pun terlihat sangat bersemangat untuk dapat bergabung dalam proyek film tersebut. Tetapi setelah mengetahui jika syutingnya akan dilakukan di Amerika, ayah Sundar yang bernama Sastri langsung melarangnya. Begitu pula dengan neneknya yang juga tidak mengizinkannya, mengingat jika Sundar merupakan satu-satunya pewaris di keluarga mereka. Namun karena ini adalah kesempatan besar bagi sang putra, ibunya pun terus berusaha meyakinkan mertuanya, sebab baginya, Sundar juga layak untuk mendapatkan kesempatan di dalam hidupnya. Dan setelah mendengar hal itu, sang nenek pun hanya terdiam tanpa kata hingga tak lama kemudian. Dia malah memainkan mandolin miliknya yang menandakan bahwa dirinya setuju jika Sundar harus pergi ke Amerika. Dan karena ini adalah keputusan yang telah diambil oleh ibunya, Sastri pun tidak dapat menentangnya sehingga membuat Sundar merasa sangat bahagia. Namun beberapa hari kemudian ketika Sundar sedang bersiap untuk menuju ke Amerika, harapannya pun seketika sirna begitu saja dikala ayahnya datang untuk menginformasikan jika Sankar sebenarnya merupakan seorang penipu yang kerap memperdagangkan anak-anak di bawah umur. Di mana hal itu tertulis jelas di surat kabar yang dia bawa yang membuat Sastri merasa sangat marah sebab dari awal dia memang sama sekali tidak mengizinkan Sundar untuk pergi ke Amerika. Sehingga sejak saat itulah Sundar pun akhirnya menjadi bahan lelucon oleh teman-teman di sekolahnya. Bahkan hal tersebut juga mampu merubah kehidupan keluarganya, di mana sang nenek memutuskan untuk berhenti bermain musik dan dirinya berhenti menonton film, sementara ayahnya tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari ibunya. Nggak hanya itu saja, sang ayah juga menjadi lebih posesif terhadap dirinya, sehingga di saat Sundar meminta untuk dibelikannya sepeda, dia memutuskan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada beberapa kerabatnya yang membuat Sundar akhirnya harus menerima sepeda yang dikhususkan untuk wanita agar tidak membahayakan masa depannya. Beralih ke timeline utama agar bisa lebih detail menceritakan kisah masa kecilnya, Sundar sengaja mengajak rekan kerjanya yang bernama Somya untuk pergi makan siang ke sebuah restoran yang pernah dia kunjungi. Dan di sanalah Sundar pun menjelaskan kepada Somya bahwa dia sangat terobsesi untuk pergi ke Amerika, yang pada akhirnya scene flashback pun kembali diperlihatkan. Di mana pada saat itu, ada seorang ahli astrologi bernama Jogaro menjelaskan kepada kedua orang tua Sundar bahwa hidup anak mereka akan terus dihampiri oleh rintangan. Itu sebabnya dia menyarankan agar mereka segera melakukan upacara adat yang mana dalam upacara tersebut, Sundar juga harus mencukur habis rambutnya. Hingga beberapa bulan kemudian, Jogaro kembali menjelaskan kepada Sastri bahwa bulan kelahiran Sundar memiliki ikatan kuat dengan Dewa Tatatsu. Oleh karena itu, dia diharuskan untuk memasangkan foto dewa tersebut di kamar anaknya. Dan setelah Sundar mendengar bahwa setiap perkataan yang dia lontarkan akan menjadi kenyataan di hadapan foto Dewa Tatatsu, Sundar pun berulang kali mengucapkan bahwa dirinya harus pergi ke Amerika. Namun menurut keterangan Jogaro, Sundar baru akan dapat pergi ke Amerika jika usianya sudah mencapai 30 tahun. Dan hal itu diberlakukan agar tidak terjadi malapetaka di dalam hidup Sundar ketika dia pergi meninggalkan kota.
Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, Sundar yang merasa kecewa langsung memutuskan untuk tidak lagi memohon kepada Dewa Tatatsu seperti yang disarankan oleh Jogarau. Hingga beberapa tahun kemudian, ketika Sundar sudah tumbuh dewasa, motor yang dia kendarai secara tidak sengaja menghantam sebuah lubang yang mengakibatkan dirinya mengalami kecelakaan, sehingga hal itu pun membuatnya tidak lagi diperbolehkan untuk mengendarai apapun oleh ayahnya. Yang mana hal ini membuat Sundar semakin merasa sangat kecewa, dan sebagai keluarga yang kental akan tradisi, mereka pun kembali melakukan sebuah upacara adat sesuai dengan saran yang diberikan oleh Jogarau agar Sundar tidak lagi menjadi pria yang pemarah. Dan setelah menceritakan semua pengalaman masa kecilnya, Sundar langsung memohon kepada Somya untuk mau menolak tawaran manajer mereka yang meminta Somya untuk pergi ke Amerika menemui klien mereka. Karena dengan begitulah maka Sundar akan dapat menggantikan Somya pergi ke sana sesuai dengan impiannya selama ini. Kemudian di tengah perjalanan menuju ke kantornya, Sundar menyarankan kepada Somya agar mengarang cerita ke manajer mereka yang bernama Mohan dengan berkata bahwa nenek Somya telah meninggal dunia. Sementara dirinya juga akan mengarang cerita yang sama kepada keluarganya agar dia diperbolehkan pergi ke Amerika menggantikan Somya yang sedang berduka. Namun jika nanti manajer mereka masih menolaknya, maka Somya harus melakukan rencana yang kedua, yaitu berbohong dengan berkata bahwa neneknya telah meninggal dunia 1 bulan yang lalu, sehingga hal itu mengakibatkan dirinya harus menunda pertunangannya. Tetapi kini dia harus merawat nenek dari pihak ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Lalu agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana, Sundar juga menegaskan kepada ayahnya jika Jogarau telah memberikannya izin. Di mana hal tersebut telah Sundar rencanakan sebab dia telah mengancam Jogarau akan mengajak kawin lari putrinya jika dia tidak menuruti keinginannya. Sehingga dengan cara itulah, Sundar pun meyakini bahwa dia akan diizinkan untuk pergi ke Amerika. Tetapi setelah mendengar semua rencana konyol yang Sundar katakan, Somya sempat menolaknya, mengingat jika neneknya masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Itulah mengapa dia tidak ingin mengatakan kebohongan tentang kematian. Terlebih lagi, Somya juga merasa jika Sundar memiliki alasan lain perihal obsesinya yang ingin pergi ke Amerika. Dan bersama dengan kejanggalan yang Somya rasakan, kita pun akan dialihkan dengan kisah kehidupan Lela, di mana pada saat itu, meskipun dia telah memainkan perannya dengan sangat baik, namun hanya nama Lela lah yang tidak tercantumkan di surat kabar, sehingga membuatnya merasa sangat kecewa. Bahkan, ketika gurunya membagi beberapa kelompok menari di kelasnya, nama Lela kembali tidak disebutkan hingga membuatnya merasa sangat marah, karena dia berasumsi bahwa dirinya tidak pernah dianggap keberadaannya. Dan agar Lela tidak terus larut dalam kesedihannya, sang ayah yang bernama Thomas menyarankan agar Lela mulai melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Hingga pada suatu hari, tepatnya di malam Natal, di saat keluarga Lela ingin berfoto bersama, di sanalah Lela menegaskan kepada sang ayah bahwa dirinya ingin menjadi seorang fotografer. Oleh sebab itulah ketika dia mendapatkan hadiah kamera pertamanya, Lela kerap mengambil gambar yang berada di sekitarnya, termasuk memfoto sang kakak yang bernama Pusu. Namun meski pada saat itu Lela merasa sedang bahagia dengan hobi barunya, tetapi di lain sisi, dia juga merasa sangat sedih karena tak ada satupun teman di sekolahnya yang ingin bermain bersamanya. Dan agar Lela bisa kembali bersemangat, ayahnya pun mendekorasi kamarnya dengan meletakkan semua foto yang telah Lela ambil, di mana dalam hiasan tersebut, ayahnya juga sengaja memberikan sebuah tempat kosong yang nantinya dapat Lela pergunakan untuk menempelkan foto favoritnya. Sampai di suatu hari ketika Lela sedang menyendiri, secara tiba-tiba ada seseorang yang melemparkannya batu. Namun setelah diperiksa dia tidak melihat adanya satu orang pun di sana, dan hanya menemukan sebuah surat ucapan Natal di kartu yang bergambarkan Pulau Amelia, yaitu sebuah pulau yang berada di Amerika. Dan kartu ucapan itulah yang akhirnya Lela tempelkan di dekorasi kamarnya sebagai foto favoritnya. Hingga beberapa tahun kemudian, tepatnya di hari pernikahan Pusu, pacar dari Lela yang bernama Famsi terlihat datang untuk menemui Lela. Tetapi karena Famsi memilih untuk duduk menjauh darinya, Lela pun langsung membatalkan niatnya yang ingin memperkenalkan Famsi kepada keluarganya. Dan karena tidak ingin membuat Lela kecewa, Famsi berjanji bahwa tahun depan dia akan menikahi Lela. Setahun pun telah berlalu di mana pada kala itu, terlihatlah keluarga Lela yang sedang berada di rumah sakit untuk menanti kelahiran bayi pertama Pusu. Dan di tengah ketegangan yang mereka semua rasakan, muncullah seorang suster yang menjelaskan bahwa bayi Pusu tidak dapat diselamatkan. Di mana dengan adanya penjelasan tersebut, suami Pusu yang bernama Sagar pun terlihat sangat kecewa sehingga dia memutuskan untuk pergi begitu saja meninggalkan keluarga istrinya. Bahkan akibat dari musibah yang menyakitkan ini, pihak keluarga Sagar malah menyalahkan Pusu yang membuat Thomas merasa kecewa karena dari awal dia memang sangat menentang pernikahan Pusu yang ternyata berbeda keyakinan. Lalu menurut kesaksian sang ibu, selama menjalani pernikahannya Pusu memang tidak pernah terlihat bahagia sehingga membuat dirinya merasa sangat menyesal karena dialah orang yang meyakinkan suaminya untuk menikahkan Pusu dengan Sagar.
Lalu pada keesokan harinya Lela pun memutuskan untuk menemui kekasihnya di sebuah restoran untuk mempertanyakan janji yang pernah dia katakan terkait kelanjutan hubungan mereka. Tetapi bukannya mendapatkan kepastian, Lela malah kembali mendapatkan harapan sebab Vamsi malah meminta waktu lagi selama 6 bulan. Hingga di suatu hari ketika Lela sedang berada di ruang kerjanya, dia pun dihampiri oleh ayahnya yang ingin memperkenalkan dia dengan seorang pria bernama Joseph. Namun sebelum sang ayah berbicara lebih lanjut perihal perjodohannya, Lela sudah terlebih dahulu meminta izin agar dirinya dapat diperbolehkan kursus fotografi di Amerika. Meski merasa berat dengan permintaan itu, tetapi Joseph akhirnya bersedia untuk mengizinkannya. Dan sebelum pergi, Lela terlihat tengah menangis di hadapan kakaknya seolah dirinya baru saja berbagi cerita dengannya. Tetapi terlepas dari hal itu, tepatnya ketika Lela sudah berada di bandara, barulah terungkap jika ternyata kepergiannya ke Amerika tidaklah seorang diri, melainkan bersama dengan Sundar yang memang sudah terlebih dahulu menanti kedatangannya. Beralih ke beberapa minggu sebelumnya ketika Sundar datang menghampiri atasannya di dalam ruangannya. Di sanalah Mohan menjelaskan perihal rencana perusahaan mereka yang ingin membuat iklan. Tetapi karena tidak ingin membuang banyak anggaran hanya untuk membayar model, Mohan langsung menegaskan bahwa dia telah berniat ingin menjadikan Sundar sebagai modelnya. Merasa terkejut mendengar hal itu, Sundar pun berupaya langsung menolaknya. Tetapi karena keputusan Mohan tidak dapat dibantah, maka Sundar akhirnya meminta kepada Mohan untuk mau memberikan waktunya selama 1 jam saja sebab dirinya ingin menjelaskan alasan kenapa dia tidak ingin berhadapan dengan kamera. Sehingga dengan begitulah Sundar pun akhirnya kembali mulai menceritakan kisah masa lalunya. Di mana pada saat rambutnya dicukur habis oleh keluarganya, dia sempat merasa malu karena terus menjadi bahan ejekan oleh teman-teman di sekolahnya. Tetapi hal tersebut nyatanya tidak terlihat lucu di mata Lela, di mana Lela yang baru saja kembali bertemu dengannya, malah memberikan pujian terhadap penampilan barunya. Bahkan, dia juga meminta kepada Sundar untuk tidak merasa malu jika dia harus menggunakan sepeda wanita. Dan atas sikap perilaku yang Lela tunjukkan, Sundar pun mulai jatuh cinta terhadapnya, sehingga secara diam-diam, dia sengaja mengirimkan kartu ucapan Natal bergambarkan Pulau Amelia kepada Lela. Tetapi karena berasumsi jika Lela tidak menyukai kartu ucapan tersebut, dia pun berpura-pura dengan berkata bahwa bukan dialah orang yang telah mengirimnya. Namun tanpa disangka ternyata kartu ucapan yang dia berikan sangatlah berarti bagi Lela. Hingga beberapa tahun kemudian ketika mereka sudah tumbuh dewasa, Lela menjelaskan bahwa dia ingin menjadi fotografer profesional dan menjadikan Pulau Amelia sebagai objek utamanya. Bahkan, dia juga berharap untuk bisa menikah di sana. Di mana setelah mendengar hal itu, Sundar pun merasa sangat senang sehingga dia berniat ingin melamar Lela. Namun di saat dia ingin mengungkapkan isi hatinya, Lela malah memperkenalkan Sundar dengan kekasihnya yaitu Vamsi, yang juga merupakan seorang fotografer. Dan hal itu nyatanya mampu membuat Sundar merasa sangat kecewa hingga mengakibatkan dirinya harus mengalami kecelakaan seperti yang sudah diperlihatkan di awal film. Bahkan, hal itu juga yang membuat Sundar akhirnya bertekad untuk tidak mau difoto oleh siapapun. Namun setelah mendengar semua kisah yang Sundar katakan, Mohan sama sekali tidak memperdulikannya sebab dia tetap memaksa Sundar untuk menjadi model di papan billboardnya. Hingga di keesokan harinya ketika Sundar sedang bersiap untuk melakukan sesi pemotretannya, dia pun merasa sangat terkejut karena ternyata Lela lah yang akan menjadi fotografernya. Namun meskipun begitu, di momen inilah dia pun akhirnya baru mengetahui jika hubungan Lela dengan Vamsi nyatanya sudah tidak dilanjutkan lagi. Di mana hal ini bisa terjadi karena di suatu ketika tanpa disengaja Lela telah membaca pesan di ponsel Vamsi yang menandakan bahwa Vamsi telah berselingkuh dengan wanita lain. Dan kabar tersebut nyatanya juga mampu membuat Sundar merasa sangat bahagia. Bahkan kebahagiaannya pun kian semakin bertambah sebab dirinya bisa selalu menghabiskan waktunya bersama dengan Lela. Sampai di suatu ketika di saat Sundar memperlihatkan sang ibu dengan foto dirinya yang terdapat di papan billboard yang sangat besar, dia pun menjelaskan kepada Lela bahwa hal tersebut belum bisa membuat ibunya merasa bangga, karena jika sang ibu merasa sangat bangga, maka dia akan meneteskan air matanya. Di suatu hari, Lela pun mendapatkan kabar bahagia yang menyatakan jika kakaknya, yaitu Pusu, kini telah kembali hamil. Dan kebahagiaan Lela pun semakin bertambah sebab hubungannya dengan Sundar nampak terlihat semakin dekat. Bahkan, Sundar juga dengan sengaja memberikan Lela sebuah buku yang mana pada buku tersebut terdapat tulisan yang memiliki kalimat sama persis seperti kalimat yang berada di kartu ucapan Natalnya. Sehingga hal ini pun membuat Lela menyadari jika Sundarlah orang yang telah memberikannya kartu ucapan tersebut. Sementara di tengah kebersamaan yang sedang mereka lalui, tepatnya di kala mereka sedang menghadiri sebuah acara pesta pernikahan. Di saat itulah Lela menjelaskan jika keluarganya tidak akan pernah mengizinkan dia menikah dengan pria berbeda agama.
Dan hal seperti itu tentunya juga sangat berlaku oleh keluarga Sundar yang diketahui sangat ortodoks. Namun terlepas dari hal tersebut, mereka berdua pun akhirnya mulai mengungkapkan perasaan mereka yang saling menyukai satu sama lain. Bahkan, mereka berdua juga telah berencana untuk menikah. Singkat cerita, meskipun Pusu kini sedang dalam keadaan hamil, namun nampaknya dia tidak terlihat bahagia karena menurut penjelasannya, saat ini dia sebenarnya masih belum ingin memiliki seorang anak. Tetapi pihak keluarga Sagarlah yang terus memaksa dirinya. Itu sebabnya, kini dia diperlakukan seperti seorang ratu, di mana hal ini malah membuat Pusu semakin tidak percaya diri karena dia merasa bahwa dirinya sama sekali tidak berarti jika dia tidak sedang mengandung. Oleh karena itulah Pusu menyarankan kepada Lela untuk membicarakan semuanya terlebih dahulu sebelum dia menikah dengan Joseph. Namun karena tidak ingin jika Lela dinikahkan dengan pria lain, Sundar pun mulai merencanakan sebuah kebohongan, di mana Lela harus berpura-pura hamil di hadapan keluarganya, sementara Sundar akan berbohong kepada keluarganya seolah dia menderita penyakit impoten. Dan meskipun rencana ini terbilang cukup rumit, tetapi Sundar merasa bahwa hanya inilah satu-satunya cara agar mereka bisa mendapatkan restu dari kedua orang tua mereka, dan mereka baru akan mengatakan kebenarannya jika mereka sudah menikah nanti. Lalu setelah merancang semua rencana tersebut dengan sangat baik, akhirnya mereka pun memutuskan bahwa Pulau Amelia yang berada di Amerika adalah tempat yang akan menjadi lokasi pernikahan mereka, mengingat jika pergi ke sana adalah impian mereka berdua. Sehingga dengan begitu maka terungkaplah semua alasan kenapa Sundar memaksa rekannya untuk berbohong kepada bosnya, yang akhirnya membuat Somya bersedia untuk membantu Sundar. Namun sayangnya ketika mereka sudah tiba di Pulau Amelia, harapan mereka pun sirna begitu saja, karena nyatanya pulau tersebut kini sedang ditutup untuk sementara waktu, dan baru akan dibuka kembali pada tahun depan. Di tengah rasa kecewa yang Lela alami, barulah diketahui nih guys, jika ternyata Lela sudah menceritakan semuanya kepada Pusu tepat sebelum dia berangkat ke Amerika. Di mana setelah mengetahui perihal rencana yang Lela jalani bersama dengan Sundar, Pusu pun langsung memperingatkannya beberapa hal penting yang nantinya mungkin akan dia hadapi, dan itulah yang menjadi alasan kenapa Lela menangis di hadapan kakaknya. Namun meskipun mereka gagal menikah di sana, tetapi mereka memutuskan untuk tetap menjalankan rencananya, di mana pada saat itu juga mereka pun memilih untuk langsung menghubungi keluarga mereka dan mengarang cerita seperti yang telah mereka persiapkan. Di mana menurut keterangan Lela, ibunya merasa sangat marah dan langsung memintanya untuk segera kembali pulang, sementara ayah Sundar hanya terdiam tanpa mengatakan apa-apa. Hingga di keesokan harinya ketika Sundar sudah tiba di rumahnya, dia pun merasa sangat khawatir ketika melihat kediamannya telah dipenuhi oleh banyak orang yang membuat dirinya berasumsi jika neneknya telah meninggal dunia. Sehingga dengan cepat dia pun segera bergegas untuk memeriksanya. Tetapi asumsinya tersebut pun menghilang begitu saja sebab ternyata neneknya masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Sementara di lain sisi ketika baru saja ingin masuk ke dalam rumahnya, Lela pun baru menyadari jika Sundar telah membawa koper miliknya. Oleh sebab itulah dia pun langsung menghubungi Sundar agar mereka bisa segera menukarnya. Namun sayang hal tersebut tidak dapat dilakukan karena pada kala itu, ibu Lela sudah terlebih dahulu melihat kedatangannya. Sedangkan di lokasi yang berbeda, di tengah kebingungan yang Sundar alami, ibunya akhirnya menjelaskan bahwa ayahnya memang sengaja mengundang seluruh keluarga mereka hanya untuk menceritakan perihal penyakit Sundar. Merasa terkejut mendengar hal itu, Sundar yang mengetahui jika ayahnya saat ini sedang menuju ke kuil, dia pun memutuskan untuk langsung menyusulnya menggunakan sepeda. Sementara di saat Lela mengatakan kepada ibunya bahwa dia telah hamil oleh Sundar yang merupakan orang Hindu, sang ibu yang marah pun meminta kepadanya untuk memeriksa kehamilannya menggunakan tes pack. Di mana dalam kondisi yang terdesak itulah melalui panggilan telepon, Sundar pun menyarankan kepada Lela untuk menggunakan minuman bersoda yang memang sengaja dia simpan di dalam jaketnya. Di mana minuman tersebut Sundar yakini dapat memanipulasi hasil tes pack menjadi positif. Dan tak lama berselang, Sundar pun mendapatkan kabar jika ayahnya kini telah kembali ke rumahnya, sehingga dengan cepat dia pun meminta kepada ibunya untuk menghentikan tujuan sang ayah yang ingin menjelaskan perihal penyakit yang dia derita dengan berkata bahwa dirinya telah mengalami kecelakaan. Dan bersamaan akan hal itu, terlihatlah keponakan Sundar yang sedang asik memainkan koper milik Lela tepat di depan ayah Sundar. Sampai akhirnya, koper tersebut pun malah terbuka yang membuat seluruh keluarga Sundar hanya dapat terdiam melihatnya, sebab mereka merasa sangat terkejut karena koper tersebut telah dipenuhi dengan pakaian wanita yang merupakan milik Lela. Sedangkan di sisi yang berbeda, tanpa diduga kebohongan yang Sundar katakan kini malah menjadi kenyataan sebab Sundar terlihat tengah mendapati sebuah kecelakaan. Sementara setelah menunjukkan hasil kehamilannya yang palsu, Lela pun dengan sangat terpaksa harus mendapatkan tamparan dari ibunya. Hingga beberapa minggu kemudian, setelah kondisi tubuh Sundar kembali membaik akibat kecelakaan yang dialaminya, dia pun terlihat datang ke kantornya dengan menggunakan kain dhoti, sehingga mampu menarik perhatian seluruh orang yang berada di sana, terlebih lagi dengan Mohan.
Dan agar tidak kembali dikirim ke Amerika, Sundar sempat menyarankan kepada Mohan untuk mengirim Somya pergi ke sana menggantikan dirinya. Tetapi nampaknya hal tersebut tidak akan mungkin terjadi sebab Somya hingga saat ini sudah tidak pernah lagi datang bekerja semenjak dia meminta izin cuti untuk merawat neneknya. Lalu di momen itulah Sundar pun kembali meminta waktu 1 jam kepada Mohan agar dia bisa menceritakan semuanya. Dan dengan adanya permintaan itu maka tepat di restoran yang sama, Sundar pun akhirnya mulai berkata jujur perihal semua kebohongan yang selama ini telah dia lakukan. Sehingga dengan begitulah maka scene flashback pun diperlihatkan. Di mana saat dia mengalami kecelakaan, ayahnya malah lebih terfokus pada foto Lela yang sedang bersama dengan Sundar. Karena ternyata ketika Sundar menjelaskan bahwa Lela satu-satunya wanita yang bersedia menerima kemandulannya, sang ayah sudah terlebih dahulu pingsan dan tidak mendengarkan semua penjelasan Sundar. Namun ketika mengetahui bahwa Lela menganut agama Kristen, kedua orang tua Sundar pun langsung terkejut sehingga sempat terjadilah perdebatan di antara mereka. Dan meski dilarang untuk melanjutkan hubungannya, tetapi Sundar masih tetap bersikeras untuk tetap menikahi Lela dengan dalih bahwa hanya Lela lah satu-satunya wanita yang bersedia menerima kondisi kemandulannya. Sementara meskipun Lela telah berbohong perihal kehamilannya, namun nyatanya Joseph masih bersedia untuk menikahinya. Bahkan, kedua belah pihak keluarga juga akhirnya mulai melakukan pertemuan, di mana hal ini semakin membuat Lela merasa sangat gelisah. Itu sebabnya Sundar memutuskan untuk menemui Thomas secara langsung. Namun sayangnya Thomas sama sekali tidak memperdulikan semua ucapannya dan malah pergi begitu saja. Di tengah keputusasaan yang Sundar alami, di saat itulah sang ayah kembali memperkeruh keadaannya dengan dalih memperdulikan kesehatannya, di mana Sundar dipaksa untuk mengikuti berbagai macam terapi agar bisa mengembalikan kesuburannya. Bahkan semua celana panjang miliknya yang berada di dalam lemari kini didapati telah robek tidak berbentuk, dan ternyata hal ini memang sengaja dilakukan oleh ayahnya karena menurut video yang telah dia lihat, celana yang terlalu ketat dapat berpengaruh pada kesehatan alat vital pria. Itulah sebabnya kenapa Sundar selalu menggunakan kain dhoti kemanapun dia pergi. Dan nampaknya masalah yang Sundar alami terlihat semakin bertambah rumit karena beberapa hari sebelumnya ketika dia datang menghampiri Joseph, di saat itulah Joseph bersedia membatalkan pernikahannya dengan Lela, asalkan Sundar bisa memberikannya satu contoh tentang seberapa kuat cinta mereka berdua. Sehingga ucapan tersebut mampu memprovokasi Sundar dan membuat Sundar mengakui bahwa Lela tidak sedang mengandung. Merasa sangat jengkel dengan tindakan Sundar yang berkata jujur, Lela pun meyakini bahwa Joseph akan memanfaatkan momen ini, di mana keyakinan itu pun akhirnya terbukti. Karena setelah Joseph mengetahui semuanya, dia pun segera datang ke rumah Lela, lalu meminta kepadanya agar bersumpah di hadapan seluruh keluarganya untuk mengatakan kebenarannya. Tetapi untungnya pada saat itu Thomas langsung menghentikannya sebab dia tidak ingin jika karakter putrinya diragukan oleh orang lain. Oleh sebab itulah karena merasa kecewa dengan sikap Joseph, Thomas akhirnya memutuskan untuk membatalkan perjodohan mereka. Kemudian karena tidak ingin lagi berbohong kepada orang tuanya, Lela sempat menyarankan kepada Sundar untuk membuat kebohongan mereka menjadi kenyataan, yaitu dirinya ingin benar-benar hamil. Hingga pada suatu hari, ketika Sundar diajak oleh ayahnya untuk menemui seorang dokter, dia pun mencoba ingin berkompromi dengan dokter tersebut agar sang dokter bersedia membantu menjaga kebohongannya. Namun tanpa diduga, nyatanya dokter yang mereka temui adalah teman semasa kecil Sundar yang bernama Guru. Sehingga hal itu pun mampu membuat Sundar merasa sangat bahagia, karena dengan begitu maka dia dapat memperkuat skenario kebohongannya. Dan dengan bantuan Guru, Sundar pun akhirnya berhasil membuat sang ayah semakin percaya dengan penyakit yang dialaminya. Di mana Guru berkata bahwa Sundar mungkin saja masih dapat memiliki keturunan, namun hal itu dapat terjadi dalam waktu yang sangat lama, yaitu 10-15 tahun lagi. Di mana setelah mendengar penjelasan tersebut, Sastri pun nampak terlihat begitu terpukul, sehingga membuat Sundar merasa sangat bersalah. Sebab, untuk kali pertamanya dia melihat sang ayah menangis akibat kebohongan yang telah dibuat olehnya. Lalu setibanya di rumah, Sundar pun dikejutkan dengan hadiah yang diberikan oleh ayahnya, yaitu beberapa buah celana panjang, karena ternyata pada saat itu Sastri memang telah memutuskan untuk merestui pernikahannya dengan Lela. Bahkan di keesokan harinya kedua belah pihak keluarga juga memutuskan untuk melakukan pertemuan namun tanpa membawa Sundar dan juga Lela. Oleh sebab itulah agar kebohongan mereka tidak terungkap, Lela pun sempat mengatakan kepada ibunya bahwa pihak keluarga Sundar belum mengetahui perihal kehamilannya. Sementara Sundar meminta kepada ayahnya agar tidak membahas tentang kemandulannya. Dan meski mereka tidak ikut dalam pertemuan tersebut, tetapi mereka pun memutuskan untuk menunggu di dalam mobil secara diam-diam, kemudian melakukan panggilan telepon dengan Pusu agar mereka berdua dapat mendengarkan apa yang sedang keluarga mereka bicarakan. Dan pada awalnya semua berjalan sesuai dengan rencana, di mana mereka akhirnya merestui hubungan Sundar dan Lela, bahkan mereka bersedia untuk menikahkannya. Namun akibat perbedaan dalam kebohongan yang Sundar ciptakan,
Dengan polosnya, Sastri pun berterima kasih kepada kedua orang tua Lela. Karena bagi Sastri, Lela adalah wanita yang baik yang bersedia menerima kekurangan putranya. Sehingga di hadapan mereka, Sastri pun berkata bahwa Lela adalah sosok wanita yang patut untuk dicontoh oleh masyarakat di India. Setelah mendengar hal itu, kedua orang tua Lela pun terlihat sangat jengkel dan hampir membuat perjodohan mereka nyaris dibatalkan. Namun di saat yang bersamaan, secara tiba-tiba Pusu pun mengalami sakit di bagian rahimnya yang membuat mereka semua merasa sangat khawatir melihatnya. Dan karena earphone yang Pusu gunakan terjatuh, Sundar dan Lela pun tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kedua orang tua Sundar akhirnya melakukan berbagai macam hal untuk memberikan bantuan terhadap Pusu, di mana tindakannya itu nyatanya membuat hubungan di antara kedua belah pihak menjadi semakin dekat. Bahkan, sang ibu juga tidak memungkiri bahwa atas bantuan dari mereka lah kini bayi Pusu dapat diselamatkan. Dan karena pihak keluarga Lela ingin berkunjung ke rumahnya, Sastri terpaksa harus membicarakan masalah pernikahan ini kepada ibunya, di mana hal tersebut sempat membuat neneknya merasa sangat bersedih. Tetapi pada keesokan harinya, mereka semua akhirnya menyambut kedatangan keluarga Lela dengan penuh senyuman tanpa harus membeda-bedakan keyakinan. Bahkan, neneknya hingga memberikan seluruh uang tabungannya untuk membelikan Sundar mobil agar dia tidak lagi naik angkutan umum. Sementara yang pada awalnya Lela sudah tidak dianggap oleh ibunya, namun kini dia merasa sangat senang karena sang ibu sudah kembali memperhatikan dirinya. Dan kebahagiaan mereka pun kian semakin bertambah ketika Pusu telah berhasil melahirkan anak pertamanya dalam kondisi yang sehat. Tetapi pada suatu hari ketika ibu Lela sedang berada di sebuah minimarket, secara tiba-tiba Joseph datang menghampirinya, lalu menjelaskan kebenaran yang dia ketahui dari Sundar. Bahkan agar ucapannya dapat dipercaya, dia pun berkata jika informasinya tersebut dia dapatkan langsung dari Sundar. Dan karena mulai terpengaruh dengan ucapan itu, sang ibu pun memutuskan untuk memastikan ucapan Joseph dengan melakukan pemeriksaan terhadap Lela dan membawanya pergi ke rumah sakit, sehingga hal ini pun mampu membuat Lela merasa sangat khawatir. Sementara itu, di saat melihat Somya sudah kembali bekerja, Sundar langsung datang menghampirinya untuk meminta maaf. Dan di momen itulah Somya mengatakan sesuatu hal yang sangat mengejutkan, di mana dia menjelaskan bahwa kini neneknya sudah meninggal dunia. Bahkan saudaranya juga telah membatalkan pernikahannya, sehingga membuat Somya merasa jika masalah yang dialaminya sama persis dengan kebohongan yang telah Sundar ciptakan. Dan mendengar ucapan itu, Sundar pun mulai menyadari jika dirinya memang benar-benar memiliki keterkaitan dengan Dewa Tatatsu. Oleh sebab itulah, untuk memastikan hal itu, dia pun langsung bergegas pergi menuju ke rumahnya, kemudian bertanya kepada neneknya perihal kisah Dewa Tatatsu. Bahkan untuk memvalidasi ucapan neneknya, Sundar kembali mempertanyakan hal yang sama kepada ibunya, di mana setelah mendengar penjelasan dari sang ibu terkait masalah kepercayaan mereka dengan kisah Dewa Tatatsu, Sundar pun semakin merasa khawatir. Dan kekhawatirannya pun kian semakin bertambah di saat dia mengetahui bahwa kini ayahnya sedang menuju ke rumah Lela dan bermaksud ingin membicarakan masalah penyakit yang Sundar derita kepada ayah Lela. Sementara di saat yang bersamaan dia pun mendapatkan panggilan dari Lela yang ingin menjelaskan bahwa kini dirinya sedang berada di rumah sakit. Oleh sebab itulah dengan cepat Sundar langsung bergegas pergi menuju ke rumah sakit. Nggak hanya itu saja, dia juga menghubungi ayahnya lalu meminta kepada sang ayah agar segera mengurungkan niatnya. Hingga tak lama kemudian setelah tes kehamilan Lela sudah selesai dilakukan, suatu hal yang mengejutkan pun mulai terjadi, di mana Sundar hanya dapat terdiam ketika Lela mengatakan bahwa dirinya telah dinyatakan positif hamil. Dan karena bingung akan hal itu, Sundar memutuskan datang menemui guru di tempat prakteknya. Tetapi setibanya di sana, dia kembali dibuat terkejut sebab ternyata ayahnya sudah terlebih dahulu berada di sana. Bahkan keterkejutannya pun kian semakin bertambah di saat sang ayah mulai mempertanyakan perihal kehamilan Lela yang dia ketahui dari Thomas. Merasa kecewa dengan kebohongan putranya, Sastri memutuskan untuk langsung beranjak pergi dari hadapan Sundar, dan di tengah kerumitan yang Sundar alami itulah, di sanalah dia pun menjelaskan kepada guru bahwa dirinya sama sekali tidak mengerti kenapa Lela bisa hamil tanpa melakukan hubungan fisik dengannya. Hingga pada keesokan harinya, agar Sundar tidak salah paham, Lela pun mencoba menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah berbuat apapun kepada siapapun. Namun nampaknya Sundar sangat mempercayainya, karena dia berasumsi jika Lela hanya menjadi korban atas semua kebohongan yang dia lakukan. Oleh sebab itulah dia pun kembali mengajak Lela untuk melakukan tes kehamilannya untuk yang terakhir kalinya. Dan jika hasilnya masih tetap sama, maka mereka harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Tetapi jika hasilnya negatif, maka mereka harus mengakui semua kebohongan yang telah mereka lakukan selama ini. Karena Sundar sudah tidak ingin lagi menyakiti kedua orang tua mereka. Singkat cerita, ketika keluarga Lela diminta untuk datang ke rumah sakit tempat di mana Lela melakukan tes kehamilannya, di sanalah sang dokter pun menjelaskan jika ternyata Lela tidak sedang mengandung. Di mana dalam penjelasannya dokter itu juga berkata bahwa Lela
telah menderita penyakit diskerminoma, yaitu sebuah penyakit yang dapat membuat Lela akan selalu dinyatakan positif hamil ketika sedang dites darah maupun urin. Itu sebabnya, kini mereka harus segera melakukan operasi untuk mengetahui seberapa besar tumor yang sudah menyebar di dalam rahimnya. Dan kemungkinan besar hal ini akan membuat Lela tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Sementara setelah mengetahui jika putranya telah berbohong dan kehamilan Lela adalah sebuah kekeliruan, Sastri pun langsung meminta Sundar untuk tidak mengatakan apapun kepada keluarga Lela dan pergi dari sana seolah dirinya ingin membatalkan pernikahan mereka. Namun melihat kesedihan yang dialami oleh keluarga Lela, Sundar pun mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan semua kebenarannya kepada orang tua Lela, sehingga hal itu mampu membuat Thomas menjadi marah dan langsung menamparnya. Tetapi tamparan yang dia terima nyatanya adalah tindakan yang memang sangat Sundar harapkan. Dan setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, dia pun menjelaskan bahwa Lela adalah sosok wanita yang tidak pernah menyerah dalam mengejar impiannya, di mana hal ini membuat dirinya sangat meyakini jika ketidakbisaan Lela untuk memiliki keturunan tidak akan bisa membuat Lela merasa putus asa. Oleh sebab itulah dia meminta kepada kedua orang tua Lela agar menunjukkan sikap yang sama seperti Lela, karena baginya kehamilan adalah sebuah pilihan yang tidak dapat dipaksakan. Dan setelah mendengar ucapan yang telah Sundar katakan, ibunya pun hanya terdiam dengan air mata yang sudah membasahi kedua pipinya, di mana hal ini menandakan bahwa dia merasa sangat bangga dengan anaknya. Namun karena ayah dan juga neneknya masih tidak menyetujui hubungan Sundar, maka terjadilah perdebatan di antara sang ibu dengan nenek dan juga ayah Sundar, di mana dalam perdebatan tersebut, ibu Sundar pun mulai mengutarakan rasa kecewanya kepada mereka berdua yang telah bersikap tidak adil kepada keluarga Lela. Sebab di saat keluarga mereka memiliki masalah, mereka dapat bergaul dengan siapapun tanpa harus menyangkut pautkan tradisi. Tetapi jika masalah ini terjadi kepada orang lain, mereka malah mencari kesalahan dengan mengatasnamakan tradisi, sehingga dengan tegas sang ibu pun mengatakan jika tradisi tidak seharusnya membunuh kehidupan manusia. Sementara di tengah penyesalan yang dirasakan oleh kedua orang tua Lela, Pusu pun mulai ikut berbicara dengan mengatakan bahwa Sundar adalah pria yang baik, karena di saat semua orang ingin memiliki anak, tetapi dia malah membela Lela dengan mengatakan bahwa hidup Lela belumlah berakhir, dan hal itu sangat jauh berbeda dengan suaminya. Di waktu yang bersamaan setelah mendengar semua ucapan menantunya yang membahas masalah hidup bertoleransi, nenek Sundar pun hanya dapat terdiam kemudian pergi ke kamarnya. Hingga tak lama kemudian, terdengarlah alunan melodi dari mandolinnya yang menandakan bahwa neneknya telah menyetujui pernikahan Sundar dengan Lela. Dan setelah mendengar irama mandolin yang dimainkan oleh sang nenek, Sundar pun hanya dapat menutupi wajahnya dan mengeluarkan air mata kebahagiaannya. Sehingga dengan perasaan yang bahagia tersebutlah tanpa membuang-buang waktu, Sundar pun segera memutuskan untuk kembali ke rumah sakit, di mana kedatangannya juga langsung disambut oleh Thomas yang langsung mengarahkan Sundar ke ruangan tempat di mana Lela mendapatkan perawatan. Dan melihat kedatangan Sundar, Lela pun langsung memeluknya kemudian bertanya apakah Sundar masih berniat untuk menikahi dirinya, sehingga dengan tegasnya Sundar pun berkata bahwa dia tidak akan pernah merasa keberatan dengan semua masalah yang sedang Lela alami, di mana hal ini mampu membuat Lela menjadi semangat untuk menjalani proses operasi. Bahkan secara diam-diam ternyata ayahnya juga telah menghubungi Thomas untuk membahas masalah pernikahan anak mereka. Setelah menceritakan kisah percintaannya di hadapan Mohan dan juga Somya, Sundar pun langsung memohon agar dirinya dapat kembali ditugaskan untuk pergi ke Amerika. Sebab dengan begitu maka dia dan juga Lela akan bisa melaksanakan pernikahannya di sana. Dan jika klien mereka tidak suka dengan presentasi yang Sundar lakukan, maka dia akan meminta waktu 1 jam dari klien mereka agar dirinya bisa menceritakan kisah cintanya seperti yang sering dia lakukan kepada Mohan. Di akhir cerita setelah berhasil merayu Mohan, kini Lela dan Sundar pun terlihat berada di Pulau Amelia dan menikah di sana. Sehingga dengan begitulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Ante Sundaraniki adalah film komedi romantis berbahasa Telugu India tahun 2022 yang ditulis dan disutradarai oleh Vivek Atreya, di mana film ini dibintangi oleh Nani dan Nazria Nazim sebagai pemeran utamanya. Ini adalah salah satu dari sedikit film yang terlihat begitu ringan, tetapi berhasil memaksimalkan kemampuan menulisnya dalam penulisan naskahnya. Mengambil alur cerita yang sederhana, menulisnya dengan cara yang rumit dan menyajikannya dengan cara yang sangat menarik. Dan tentu hal itu sama sekali tidak mudah. Salut untuk sang sutradara, keahlian menulisnya yang sempurna terlihat jelas dalam film ini. Skenario yang solid dan tak terduga juga sangat membantu. Sorotan lainnya adalah musik latarnya yang benar-benar menarik dan juga menghibur. Sinematografinya juga nggak kalah luar biasa, penyuntingannya rapi. Meskipun durasinya hampir 3 jam, rasanya juga sangat sepadan. Babak pertama lumayan, tapi babak kedua adalah tempat di mana cerita yang sebenarnya berada. Semua aktor dalam film ini berhasil memberikan penampilan yang menghibur, terutama Nani,
Dia adalah salah satu aktor Telugu favorit gue. Dia berhasil memainkan segala macam peran dengan sangat menjiwai. Dan dalam film ini adalah salah satu film di mana dia berhasil menunjukkan performa terbaiknya. So guys, gimana nih pendapat kalian tentang film ini? Langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. Gue Yusna Firdaus pamit undur, sampai jumpa di konten gue yang selanjutnya. See you.